الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل Recording in على نبينا progress. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتق الله ما استطعتم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak dan ibu-ibu yang seluruhnya kami hormati, mulai dari DKM Al-Birru, kemudian pimpinan ranting dan seluruhnya para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah di hari ke-19 di bulan Zulqa'dah 1443 Hijrah bertepatan dengan tanggal yang sama, tanggal 19 juga bulan Juni 2022. Alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika berkaitan dengan kalender Hijriyah berarti kita di bulan ke-11. Zulqa'dah adalah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12 sebagai bulan terakhir. Dan Zulqa'dah itu menjadi bagian dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya dalam satu tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jumlah bulan ada 12 bulan. Tapi bulan 12 itu bukan Januari sampai Desember. Tapi 12 bulan itu adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Namanya 12 bulan. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Ya, At-Tabari dan juga Ibnu Katsir menyebutkan berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Bakrah diriwayatkan oleh muttafaqun alaih bahwa 4 bulan haram itu dimulai thalathun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, itu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Itu 3 bulan haram berturut-turut. Wa Rajab Mudhar, Rajab itu pisah sendiri disebut Mudhar, baina Jumad wa Sya'ban, terletak di antara 2 Jumadil Awal, 2 Jumadil Awal dan Jumadil Tsani wa Sya'ban. Rajabnya misah sendiri.
Dan di antara yang Masya Allah luar biasa, nanti ada hubungannya dengan suratul Fatihah. Yang di antaranya yang luar biasa, bahwa pada bulan ini dimuliakan Allah. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Kita dilarang pada 4 bulan haram ini, karena 4 bulan haram ini adalah bulan yang dimuliakan Allah. Dilarang untuk menzolimi diri sendiri dalam wujud melakukan perbuatan dosa. Disebutkan dalam At-Tabari begitu. Maka dilarang melakukan perbuatan dosa yang dituntunkan. Jadi kalau dilakukan perbuatan dosa di 4 bulan haram itu dosanya berkali lipat. Tidak disebutkan secara rinci berapa kali lipatnya dosa itu dilakukan di bulan haram. Maka sebaliknya pun demikian, ketika beramal soleh pada bulan-bulan haram itu, maka pahalanya pun dilipat gandakan. Alhamdulillah di ujung bulan Zulqa'dah kita masih istiqomah sama ngaji. Diawali dengan sholat subuh berjamaah. Lalu bulan-bulan itu adalah la ayati li ulil albab. Bulan-bulan itu pergantian malam, pergantian siang, pergantian malam dan siang, pergantian bulan itu adalah tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud bahwa Allah Subhanahu wa taala inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Sesungguhnya dalam surat Ad-Dukhan itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ada ukurannya, ada kadarnya secara seimbang. Berganti waktu itu adalah keseimbangan. Nanti ada hubungannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Rabb itu dimaknai menciptakan, kemudian menumbuhkan, menyelesaikan persoalan, memelihara keseimbangan. Karena dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, bangsa Arab sudah kenal nama-nama bulan, tapi urutannya berantakan. Karena sejak awal Allah ciptakan alam semesta, bulan-bulan itu ditentukan. Lalu kemudian saat Nabi Muhammad SAW diutus, diurutkan lagi itu. Muharram, urut sampai dengan Zulhijjah. Dulu itu bisa Muharram menjadi Muharram lagi. Bisa Rajab lagi. Begitu. Bangsa Arab jahil. Ya. Disebut Zulqa'dah karena penguasa, artinya penguasa genjatan senjata. Pada bulan Zulqa'dah bangsa Arab enggak keluar rumah, enggak melakukan peperangan. Zulqa'dah, qa'ada yaqudu artinya duduk. Bangsa Arab duduk-duduk di rumahnya masing-masing bulan Zulqa'dah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan imbalan kita berlipat ganda ini ngaji di bulan Zulqa'dah, apalagi nanti masuk bulan Zulhijjah, Muharram dengan amalan-amalan yang lainnya. Itu sebagai muqaddimah lah. Itu udah jam 8 aja itu. Oh ngaco. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, insyaallah kepada kita sekalian yang masih terus berupaya mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, baik sunnah yang disabdakan dalam bentuk sunnah qauliyah, sunnah yang dicontohkan dalam bentuk sunnah takririyah, sunnah yang dicontohkan dalam bentuk sunnah fi'liyah. Tak disabdakan Nabi, tak dicontohkan Nabi, dilakukan sahabat, disetujui oleh Nabi SAW, disebut dengan sunnah takririyah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang gigih mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, sehingga pada saat kehidupan akhirat kelak nanti menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan pembelaan dari Rasulullah Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah, sesuai dengan apa yang dipegang dan juga telah dipublikasikan mungkin lewat media sosial, bahwa pada pagi hari ini kita akan membahas sebagian penafsiran dari tafsir
secara kolektif, secara jamaah. Karena tafsir ini lahir secara jama'i menafsirkannya. Dari sekian banyak mufassir yang ada di Muhammadiyah, tafsir ini disebut dengan tafsir At-Tanwir. At-Tanwir itu artinya tafsir yang mencerahkan. Kalau di dalam pengantar, tafsir ini bertujuan untuk melahirkan semangat beramal dan semangat keilmuan. Bahasanya itu etos amal dan etos keilmuan. Tafsir ini memang karena tafsirnya kolektif, nyusunnya, buatnya, bikinnya, maka penyelesaiannya terkadang relatif lama. Berbeda ketika tafsir itu disusun oleh satu mufassir. Ya. Tafsir ini tafsir kolektif yang ditulis oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Ya. Maka disebut tafsir At-Tanwir, tafsir yang mencerahkan. Berbeda dengan tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar ditulis yang dibahas secara rutin juga oleh Ustadz Habibi di sini, yang ditulis oleh Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ya, Buya Hamka. Namanya bapaknya itu adalah Malik Amrullah, ya, Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Berbeda juga dengan tafsir Al-Quran Al-Azim yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Kemudian tafsir Al-Quranul Majid oleh Hasbi As-Siddiqi, orang Indonesia juga. Ataupun tafsir Al-Misbah Prof. Quraish Shihab. Sedangkan tafsir ini ditulis secara kolektif. Dan ini pertama kali ditulis oleh Muhammadiyah secara kolektif. Cetakan awal belum seperti ini. Saya punya 2 cetakan. Cetakan pertama mungkin relatif lebih tipis, dibawa sama Ustadz Fajri, yang kenal Ustadz Fajri. Dibawa sama Ustadz Fajri, belum kembali. Lalu kemudian ini adalah cetakan yang kedua. Dan tafsir ini baru cetak, baru terbit jilid yang pertama saja. Jilid yang pertama itu juz 1, ya, suratul Fatihah, surat Al-Baqarah sampai dengan ayat ke 141. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau tafsir ditulis secara kolektif, maka memberikan wawasan yang begitu luas karena mufassirnya banyak. Negatifnya nyusunnya jadi lama karena ngumpulin dulu satu-satu, nungguin, apalagi editornya dan seterusnya. Gitu. Sedangkan kelebihannya yaitu tadi berwawasan luas, akan tetapi kemudian jadi kekurangannya lama disusunnya. Sedangkan kalau yang ditulis secara pribadi itu relatif, kalau sudah diniatkan relatif cepat untuk bisa disusun. Nah, Buya Hamka menulis Al-Azhar pada saat di penjara oleh Soekarno waktu itu. Ya. Bapak-bapak dan hadirin sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, nanti tafsir ini juga dalam beberapa penjelasan mengutip dari tafsir yang lain. Ada tafsir Al-Maraghi, kemudian tafsir Al-Manar, kemudian macam-macam nanti. Ya. Tapi kita akan masuk dalam suratul Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ini bagi kita yang muslim yang beriman, paling tidak yang pokok ini yang nanti disebut di sini dalam sebagai sab'ul mathani, yang 7 ayat diulang-ulang,
Jangan sampai kita bagi yang muslim, bagi yang beriman, suratul Fatihah ini enggak kita pahami, enggak kita ngerti artinya. Paling tidak pokok ini. Khususnya pada saat sholat, itu kan kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar ibn Khattab, sikap ihsan dalam beribadah itu penting. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu dalam beribadah, engkau beribadah seolah-olah menyaksikan Allah. Kalau seandainya tidak mampu menyaksikan Allah, karena memang kalau secara hakikat tidak mungkin bisa menyaksikan Allah, ketahuilah Allah menyaksikan engkau. Pada saat yang sama merasakan kehadiran Allah, berkomunikasi dengan Allah, kudu paham apa yang dikomunikasikan. Paling tidak surat Fatihah ini bagi kita semua kita pahami dalam setiap sholat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam ar-Rahmanir Rahim. Ya, diawali dari bismillah dulu ya, karena basmalah menjadi bagian dari ayat yang pertama, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam Rahmanir Rahim, ya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang tersesat. Bapak-bapak dan hadirin sekalian rahmatan subhanahu wa ta'ala, suratul Fatihah ini adalah surat Makkiyah. Artinya diturunkan pada saat Nabi SAW masih berada di kota Makkah. Disebut suratul Fatihah karena surat ini adalah surat pembuka dari Al-Quran. Al-Quran itu susunannya sejak Fatihah sampai dengan Anas, itu urutannya begitu Nabi yang ngajarin. Bukan buatannya Utsman bin Affan ketika disebutkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, bukan buatannya, susunannya Utsman bin Affan dari Fatihah sampai dengan Anas. Akan tetapi susunan itu adalah Nabi yang meriwayatkan. Nabilah yang mengajarkan dari surat Fatihah sampai dengan Anas. Disebut mushaf Utsmani karena Utsman bin Affan itu punya mushaf. Dan mushaf itulah yang disepakati di masa sahabat Nabi SAW sampai dengan kita. Al-Quran itu awalnya belum tersusun secara terbukukan, berserakan awalnya. Sahabat ada yang bisa menulis, Nabi memerintahkan. Sekretaris Nabi Muhammad SAW siapa namanya Pak? Zaid bin Thabit, sekretarisnya Nabi SAW. Sedangkan Nabi itu adalah seorang yang ummi. Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Kami ini umat yang ummi, nggak bisa nulis, nggak bisa hitung. Nulis yang rumit, hitung yang rumit. Ini menunjukkan, menegaskan bahwa Al-Quran bukan buatan Muhammad, Nabi Muhammad SAW, tapi Al-Quran ini adalah firman Allah. Nabi punya sekretaris. Ya, tidak lumrah memang di masa itu bangsa Arab pandai menulis. Dulu saya belajar waktu kuliah, judulnya Historiografi Islam, sejarah Islam. Arab jahil itu memang di masa lalu seorang yang mampu menulis dianggap aib. Kenapa dianggap aib? Karena dianggap lemah ingatannya, maka dia tulis. Karena orang Arab di masa lalu itu berkompetisi karena mereka kuat akan hafalannya.
menghafal syair-syair, menghafal nasab dan seterusnya. Kalau ada orang pandai menulis, itu dianggap aib karena dianggap lemah ingatannya. Akan tetapi beda dengan Zaid bin Thabit. Ini sekretarisnya Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah mulai menulis. Beberapa sahabat punya mushaf juga. Abu Bakar punya mushaf, Umar punya mushaf, Ali punya mushaf, Utsman bin Affan punya mushaf. Nah, yang ada pada kita adalah mushaf yang disepakati. Awalnya ketika dikodifikasikan atau Al-Quran itu dibukukan, itu atas usulan dari Umar ibnul Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika banyak para penghafal Quran yang wafat, Umar mengusulkan agar kemudian Al-Quran itu dikumpulkan jadi satu. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan, apakah engkau akan melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan Nabi? Tapi apa jawab Umar? Demi Allah ini baik. Nabi memang tidak pernah memerintahkan, tapi tidak pernah juga melarangnya. Ketika para penghafal Quran banyak yang wafat, maka Al-Quran perlu dituliskan, disusun secara rapi untuk memudahkan dakwah Islam yang harus tersebar di seluruh penjuru negeri. Maka dari sini lahir yang disebut dengan hukum usul fikih al-maslahah al-mursalah. Jadi sumber hukum dalam Islam itu Pak, yang paling tinggi Al-Quran, kemudian bawahnya hadis, kemudian bawahnya lagi ada ijma, ada qiyas, dan di antara turunannya lagi namanya maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu kemaslahatan yang tidak pernah diperintahkan Nabi dan tidak pernah juga dilarang oleh Nabi. Maka Al-Quran itu dimushafkan, itu bagian dari al-maslahah al-mursalah. Bayangkan Quran kalau nggak dimushafkan. Ya, Masya Allah. Itu jadi pahalanya Umar bin Khattab itu. Gitu. Kalau Prof. Samsul Anwar menjelaskan al-maslahah mursalah, contoh mudahnya, kalau kita di rumah, di belakang rumah ada kaleng, lalu kaleng itu berisi air. Berisi air sekian waktu, maka akan muncul jentik nyamuk. Membuang air yang ada dalam kaleng itu menghadirkan masalah nggak Pak? Ada jentik nyamuknya, kita buang. Menghadirkan maslahat? Menghadirkan kemaslahatan? Kebaikan? Iya. Itu diperintahin Nabi? Enggak. Dilarang Nabi? Enggak. Tapi menghadirkan masalah, itu disebut juga maslahat. Banyak hal. Nanti sumber hukum ya. 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 Ini kemudian kita kembali di sini. Merupakan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian suratul Fatihah itu juga disebut dengan surat yang agung. Ya, disebut dengan surat yang agung. Itu dikutipkan di halaman 2 itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Bukhari, ada seorang nabi yang akan keluar dari masjid bersama Nabi. Nabi menyampaikan, maukah engkau aku ajarkan, ya, aku ajarkan la u'allimannaka a'zama surah, surat yang agung. Surat yang agung yang dimaksud di situ adalah alhamdulillahirabbil alamin hiya sab'ul mathani. Dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena memang harus kita baca di dalam setiap rakaat salat. Baik salat wajib ataupun salat sunnah tatawu atau nawafil, qobliyah, ba'diyah, tahajud. Itu semua harus ada al-Fatihahnya. Dikuatkan dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Bukhari, la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, ya, tidak ada salat bagi siapa saja yang tidak membaca
surat pembuka kitab. Surat pembuka kitab, yang kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an, yang dimaksud di sini adalah Al-Fatihah. Ya. Tapi ada takhsis, ada pengkhususan nanti. Ada pengkhususan. Nanti ulama berbeda pendapat nih perihal orang yang masbuk sholat. Masbuk, orang yang terlambat sholat. Orang yang terlambat sholat, sebagian ulama kalau dia tidak sempat baca Fatihah, maka dia ketinggalan rakaat. Sebagian ulama lagi berpendapat berdasarkan hadis Nabi SAW, itu seseorang yang masih mendapatkan ruku, dia dapat 1 rakaat. Karena ruku itu makna dari rakaat. Nah, Muhammadiyah itu memilih kalau kita masbuk masih dapat 1 ruku, kita dapat 1 rakaat meskipun tidak ikut Fatihah bersama imam atau tidak sempat membaca suratul Fatihah. Termasuk dalam himpunan putusan tarjih 3 itu disebutkan makmum itu tetap diperintahkan membaca Fatihah meskipun imam telah membaca Fatihah. Muhammadiyah memilih pendapat jumhur 3 mazhab, Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan Hanafi, mazhab Hanafi itu menganjurkan makmum tidak perlu membaca surat Fatihah karena Fatihah imam sudah mewakili Fatihah makmum. Sedangkan Muhammadiyah memilih ikut jumhur. Muhammadiyah memilih untuk tetap membaca Fatihah, ya, meskipun imam telah membaca surat Al-Fatihah. Kapan bacanya? Bacanya itu bersamaan dengan imam. Itu ya sebut. Ya. Bapak-bapak dan hadirin sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nama-nama suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah itu disebut Al-Fatihah. Ya, di halaman 3 itu. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Satu akar kata yang sama, miftah. Miftah itu apa? Kunci. Dalam hadits Nabi itu tentang salat, miftahus shalah al-wudu wa tahrimuha bitakbir wa tahliluha bitaslim. Kunci salat adalah wudu. Orang yang enggak wudu enggak ya salat. Seperti pintu ini. Pintu ini kalau kekunci, kita enggak bawa kunci, bisa masuk enggak? Enggak bisa masuk. Salah kunci, nyeplos masih bisa ya. Oh, bisa khusus Bang Nanda bisa nih, Ustadz Nanda nih nyeplos. Kalau pintu semua gedung ini tertutup, nggak bawa kunci, nggak bisa masuk. Salah kunci, nggak bisa masuk. Kunci rusak, nggak bisa masuk juga. Itulah kenapa sebelum kita masuk sholat, wudunya kudu bener juga gitu. Itu sahabat Nabi yang masbuk terlambat, dia sholat. Lalu sholatnya, setelah sholat disuruh sholat lagi sama Nabi. Sholat lagi. Habis sholat suruh sholat lagi. Habis sholat suruh sholat lagi. Kata Nabi, sholatmu salah. Mari aku ajarkan dimulai dari wudunya. Gitu. Kemudian keluarlah hadis Nabi, fasallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikan aku melaksanakan salat. Ya. Jadi wudunya kudu bener ya salat. Wudu itu hanya bisa diganti dengan tayammum. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau nggak ketemu air maka diganti dengan tayammum. Ya, ini disebutkan sebagai surat pembuka. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, Tafsir At-Tabari menjelaskan bahwa surat ini disebut dengan Fatihatul Kitab
Karena surat ini menjadi pembuka kitab atau Al-Quran dan selalu dibaca dalam salat. Kemudian berikutnya surat ini disebut juga dengan Ummul Kitab, ya, Ummul Kitab atau Ummul Quran, induk dari kitab, induk ataupun induk dari Al-Quran. Disebut demikian karena dalam surat Fatihah ini menjelaskan tentang pokok-pokok yang ada di dalam Al-Quran. Dimulai dari wujud, dimulai dengan basmalah, kemudian mewujudkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menguasai, yang memelihara, yang menciptakan seluruhnya alam semesta. Kemudian diikuti dengan memujinya, Rahman Ar-Rahim. Kemudian menyampaikan bahwa kalimat Rabbil Alamin itu diikuti dengan selain Allah yang menciptakan, Allah juga yang akan mengakhiri alam semesta ini. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu qadim dan baqa. Sedangkan alam semesta ini bersifat hadith, qabilul lil fana, alam semesta ini. Jadi Allah itu yang maha awal dan kekal. Sedangkan alam semesta ini bersifat baru dan akan mengalami kepunahan. Itu di himpunan putusan tarjih yang pertama, Kitabul Iman, tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah itu qadim, yang paling awal. Wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Allah adalah awal yang paling awal dan akhir paling akhir. Ketika alam semesta ini belum ada, Allah sudah ada. Ketika alam semesta ini ada, karena memang Allah yang buat. Ketika alam semesta ini punah, berakhir, yang disebut dengan fana, Allah tetap ada. Maka yang memiliki permulaan dan akhiran adalah alam semesta. Manusia menjadi bagian dari alam semesta. Manusia ada kapan dia lahir, ada kapan dia wafat. Tuh. Ada kapan dia lahir, ada kapan dia wafat. Sedangkan Allah tidak memiliki permulaan, tidak memiliki penghabis, tidak melihat. Artinya Allah adalah awal yang paling awal, akhir yang paling akhir. Huwal awwalu bila bidayah wal akhiru bila nihayah. Allah itu adalah awal tanpa permulaan dan akhir tanpa penghabisan. Bahasanya mantap ya Pak. Allah adalah awal tanpa permulaan, akhir tanpa penghabisan. Sedangkan kita ada awalannya, akan ada akhirnya. Kita balik lagi, kembali ke sini. Disebut Ummul Quran, induk dari Al-Quran, ya, menetapkan segala pokok-pokok yang ada dalam Al-Quran itu disebutkan dalam suratul Fatihah. Bangsa Arab itu punya kebiasaan menamakan sesuatu mencangkup berbagai unsur, ya, itu disebut dengan seperti Ummul Qura, itu induk kampung, ya, karena meliputi beberapa kampung. Kira-kira yang bisa disebut apa ya? Terdiri dari beberapa kampung, berarti kecamatan. Ini kecamatannya Sawangan Pak ya? Sawangan ya. Kampungnya berapa? Banyak. Ya. Kemudian berikutnya Al-Fatihah disebut juga Al-Sab'ul Mathani. Nah, ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Ya. Karena suratul Fatihah ini terdiri dari 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Salat dianggap tidak sah tanpa membaca suratul Fatihah.
karena adanya keharusan untuk membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat. Nama sab'ul mathani ini diantaranya juga diambil dari surat Al-Hijr ayat 87. Bunyinya apa Pak? Surat Al-Hijr 87. Walaqad ataina sab'an min masani. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anul Majid. Surat Al-Hijr ayat 87. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dari Al-Qur'an. Kemudian berikutnya Al-Fatihah ini juga disebut sebagai suratul asas, ya, asas, dasar, surat yang mendasari. Karena merupakan apa? Merupakan asas dari Al-Qur'an dan merupakan surat yang mengawali seluruh surat yang ada dalam Al-Qur'an. Asas itu dasar atau pondasi, ya. Ini tafsir At-Tanwir mengutip dari Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi. Bapak-bapak dan hadirin sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jumlah ayat dan hukum membaca basmalah dalam Al-Quran, dalam suratul Fatihah, ya, ini judulnya begitu ya, di halaman 3. Para ulama itu berbeda pendapat tentang ayat pertama dari surat Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin ataukah dari Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian ulama itu memulainya dengan Alhamdulillah, tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi jumhur ulama dan Muhammadiyah mengikuti para jumhur itu menyepakati bahwa suratul Fatihah itu dimulai dengan basmalah. Ketika dimulai dengan basmalah, itulah kenapa ayat ini, surat ini terdiri dari 7 ayat. Dikuatkan dari hadis Nabi SAW tadi, ya, yang disebut dengan Sab'ul Mathani dan surat Al-Hijr itu sendiri, ya. Lalu kemudian hukum membacanya. Hukum membacanya sebagian juga berbeda pendapat para ulama. Akan tetapi yang jumhur membacanya adalah diwajibkan, basmalah ya, diwajibkan pada saat membaca suratul Fatihah, baik dalam keadaan sir membacanya ataupun dalam keadaan jahar. Persoalannya nanti yang membedakan adalah pada saat sholat jahar, Fatihahnya, basmalahnya itu tetap dibaca, bacanya sir apa jahar. Dalam sholat jahar subuh, maghrib dan isya, dua ulama itu berbeda pendapat, ya, dua kelompok ulama, ada yang menjaharkan, ada yang mensirkan. Kalau dibuka dalam himpunan putusan tarjih 3, Muhammadiyah memilih keragaman. Keragaman itu dalam wujud atau at-tanawwu fil ibadah. Ini penjelasan dari Prof. Aliyasa Abu Bakar. Kemudian guru saya waktu di Mu'alimin itu Ustadz Suprapto Inujurim. Tanawwu fil ibadah, keragaman dalam ibadah. Nabi itu pernah membacanya sir, pernah membacanya jahar. Jadi silahkan pilih, mau jahar mau sir, ya, imamnya nih, khususnya imamnya mau jahar mau sir, dua-duanya boleh dipakai, ya. Nanti dilihat kondisi makmumnya. Kalau biasa jahar ya jahar, biasa sir ya sir. Kalau udah jamaahnya udah pada paham ya kadang-kadang jahar, kadang-kadang sir gitu. Jamaahnya udah misalnya udah paham nih tentang, tapi dipilih kalau warga persyarikatan idealnya yang merujuknya kepada himpunan putusan tarjih, ya, karena di situ udah dikutipkan dalil-dalil pilihan dan seterusnya. Nah, di himpunan putusan tarjih 3 itu memang dalam setiap khususnya sholat itu menampilkan beberapa pilihan doa. Meskipun di himpunan putusan tarjih 1 juga sudah. Misalnya selain itu ya, selain bacaan Fatihah jahar atau sir, ya, sekali lagi bacaan Fatihah
saat menjadi imam dalam sholat jahar itu boleh jahar, boleh sir. Dalam hal yang lain juga di himpunan putusan tarjih itu memuat misalnya doa iftitah. Silahkan dibuka di himpunan putusan tarjih pertama. Doa iftitah itu diantaranya yang diperkenankan dibaca. Biasanya orang Muhammadiyah bacanya Allahumma ba'id baini, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Akan tetapi Muhammadiyah juga mencantumkan hadis tentang wajjahtu wajhiya ladzi fatarasa. Tapi memang enggak banyak. Tapi buat orang beji, waktu saya dulu sekolah di MI Muhammadiyah, guru saya Pak Haji Muhammad itu ngajarinnya wajjahtu. Tapi pas di mualimin saya diajarin Allahumma ba'id. Ini kebanyakan diupayakan untuk diseragamkan. Di himpunan putusan tarjih dicantumkan 3 pilihan. Himpunan putusan tarjih 3. Ada Allahumma ba'id baini. Ini yang pertama. Kemudian wajjahtu, dan wajjahtu itu bukan cuma sampai wa ana minal muslimin. Ada lanjutan lagi lebih panjang. Kemudian yang ketiga ada Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Cukup sampai situ aja. Enggak usah ditambahin yang lain. Itu di himpunan putusan tarjih 3. Itu dikutipkan itu. Tapi kan seringkali dalam rangka menghilangkan, udah suruh ya Pak ya? Habis ya. Dalam rangka menghilangkan, kadang-kadang jamaah kan suka ini gimana sih ganti-ganti mulu. Bingung. Ya kalau sepakat ya udah kita pilih mana kita pilih. Gitu. Kalau kita ketemu orang yang berbeda, akhirnya kita bisa menghargai orang pilih ini. Oh ternyata dalilnya begini gitu. Itu banyak Pak. Jadi pilihan-pilihan yang demikian. Berarti membaca basmalah itu wajib perintahnya, pilihannya antara jahar atau sir. Karena waktu sudah syuruk. Tinggal sedikit sebetulnya kandungan pokok suratul Fatihah. Saya singkat saja kandungan pokok ya, mungkin langsung saja bisa dibaca oleh Bapak-bapak dan hadirin sekalian. Kandungannya memuat diantaranya ada pandangan hidup dan tuntunan hidup. Itu inti, sekali lagi ini adalah inti dari surat pokok, memuat tentang pokok-pokok yang ada di dalam Al-Quran. Karena sudah waktu syuruk lewat, demikian terima kasih banyak atas perhatian dan kehadiran, dan diperkenankan orang Kukusan Beji bisa silaturahim ke Cinangka. Mudah-mudahan silaturahim kita bisa terjaga seterusnya, bukan hanya silaturahim saat di dunia harapannya, tapi silaturahim kita terjaga hingga di akhirat. Saling memberikan persaksian, pengakuan di antara kita adalah orang-orang yang baik. Itu ya, dan mohon dimaafkan kalau seandainya yang keluar dari lisan ini merupakan keburukan dan perbuatan dosa. Karena memang Umar bin Khattab itu menyampaikan orang yang paling banyak dosa adalah orang yang paling banyak ngomong. Orang yang paling banyak ngomong diantaranya adalah tukang ceramah. Bila isabil haq wastabiqul khairat nasrun minallah wa fadlan qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.